Yang saya hormati Wakil Bupati Mandailing Natal, Ibu tuh ya, Ibu Atika Asmi Utami Nasution. Yang saya hormati Ketua DPK KPTK Kabupaten Mandailing Natal, Abang Dr. Andrus Mulyadi Nasution, MM, beserta jajaran pengurus, ada Bang Daud, para senior dan junior yang telah dilantik dan dikukuhkan. Yang saya hormati para Forkopimda yang hadir bersama kita, Bapak Perwira Pengumpul Mayor Infanteri David Sidaputra, mewakili Kejari Kabupaten Mandailing Natal. Yang saya hormati pengurus DPK Kabupaten Tapanuli Selatan, pada Malas Utara yang berhadir. Yang kami sayangi tentunya para alumni senior yang hadir bersama kita, Abang Dr. Andrus Haji Muhammad Idris Nasution, paling senior di Pak APD Angkatan 12. Yang saya hormati Abang Dr. Andrus Edi Sayuti Lubis, senior juga APD Angkatan 16, dan Bapak Ibu para undangan yang berhadir pada pagi hari yang baik ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, kalau kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa memberi kesehatan kepada kita untuk sama-sama menghadiri pelantikan dan pengukuhan di KPTK Kabupaten Mandailing Natal. Tentunya di awal sambutan saya mengucapkan apresiasi kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Desa Mandailing Natal. Mohon maaf Pak, saya lama di desa. Penghargaan yang setinggi-tingginya karena Bapak dan Ibu mensupport keberadaan alumni di Kabupaten Mandailing Natal. Tentu ini adalah upaya-upaya yang dilakukan kami di seluruh kabupaten kota. Saya senantiasa menyampaikan kepada para senior, rekan-rekan seangkatan junior di seluruh kabupaten kota, ada syarat untuk bisa kita melaksanakan pelantikan dan pengukuhan. Syarat utama paling tidak kita didukung oleh kepala daerah setempat, bupati dan wakil bupati. Itu syarat utama yang saya sampaikan kepada seluruh. Karena tanpa itu tidak ada apa-apanya. Kira-kira seperti itu Pak gambarannya. Yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh alumni yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Tentunya upaya kerja keras yang dilaksanakan oleh para senior yang ada di sini untuk kembali menunjukkan eksistensi para alumni dan telah melaksanakan kongres walaupun dilaksanakan secara formal maupun informal, tetapi menunjukkan bahwa keberadaan organisasi di KPTK di Mandailing Natal sudah menjalankan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada para senior, para alumni yang sudah bersusah payah untuk ikut serta membanggakan keberadaan alumni di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal, saya selaku Ketua DPP Provinsi Sumatera Utara saat ini bertugas di provinsi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Tentu kehadiran saya juga sekaligus bisa melaksanakan tugas-tugas saya di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana target kita juga nih Pak di Provinsi Sumatera Utara, investasi itu di tahun 2023 50 T. Jadi kami memang sedang sibuk mengeksplorasi di seluruh kabupaten kota untuk bisa disampaikan kepada forum-forum ataupun delegasi internasional agar bisa masuk ke Sumatera Utara, tentunya dalam rangka berinvestasi. Karena seiring juga apa yang sedang diamanatkan oleh Bapak Presiden, terus cari investor untuk datang ke daerah masing-masing. Apalagi saat sekarang ini kita sudah diperkenalkan dengan reformasi birokrasi tematik Pak.
bisa Bapak tanyakan kepada rekan-rekan OPD Pak. Yang salah satunya reformasi birokrasi peningkatan investasi. Jadi kami terus mendorong seluruh kabupaten kota untuk bisa memperkenalkan peluang-peluang investasi dan potensi-potensi investasi yang ada di daerahnya masing-masing. Bapak, Ibu hadirin sekalian, tentu saya ingin juga menjelaskan kepada kita semua terkait dengan sejarah panjang alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang ada di negara yang kita cintai ini. Tentunya sejarah ini menjadi cikal bakal keberadaan IPDN yang saat sekarang ini berada di Jawa Barat, tepatnya di Jatinangor dan tersebar di beberapa provinsi. Tentu ini hanya sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ketahui keberadaan alumni ini tidak terlepas dari pusat pemerintahan kolonial Belanda dulunya yang membutuhkan pegawai pemerintah untuk mengisi di pemerintahan kolonial Belanda. Untuk abang-abang kami senior ini lebih paham terkait dengan itu, sehingga dibentuklah dulu sekolah-sekolah yang kita sebut ada Ostia itu tahun 1900 sampai dengan 1918. Ini Obleading School for Inlandse Ambtenaren. Jadi kalau disebut kalian ini ambtenar, sesungguhnya ambtenar itu diartikan pegawai negeri sesungguhnya itu Pak. Jadi bukan ambtenar dalam konotasi negatif. Nah selanjutnya berkembang menjadi Moskia, jadi Middelburg Obleading School for Inlandse Ambtenaren. Selanjutnya di Jakarta diperkenalkan lagi sekolah menengah tinggi di tahun 1948 dan lanjut lagi di Malang. Ini memang banyak cikal bakal keberadaan alumni ini di Malang, yaitu kursus dasar C. Itu tepatnya 1952 dan terbentuklah APDN daerah sejak 1956 sampai dengan 1989. Jadi Bang Lis ini Pak dulu masuk di APDN daerah sama Bang Daud. Jadi memang menyatulah di tahun 89. Dilakukanlah kalau tidak salah di APDN terakhir masih zamannya Bang Daud ini pelantikan secara nasional ya Bang ya di Jakarta. Maka setelah itu berdirilah STPDN di Jatinangor tepatnya tahun 1992. Nah tentunya membedakan keberadaan APDN dan STPDN itu di eranya STPDN itu kami memperkenalkan angkatan itu berdasarkan kelulusan pertama. Jadi tahun 92 itu yang lulusannya itu disebut angkatan pertama. Selanjutnya sampai angkatan kedua. Saat sekarang ini sudah hampir angkatan 32 kalau tidak salah Pak. Jadi yang sedang magang sekarang ini angkatan 29. Saya lulusan tahun 95 angkatan 4. Jadi sebutan seperti itu Pak. Angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Jadi kalau Bapak dan Ibu Wakil Bupati sudah disematkan PIN, ketika melihat PIN di PNS Bapak, bisa Bapak Pak, angkatan berapa kamu? Seperti itu. Itu bisa juga Pak untuk mengakrabkan kita sesama alumni. Jadi bisa saling tegur sapa, dan bila nanti yang si junior, kamu seniornya yang sama, nanti saya bilang supaya diingat-ingatin seperti itu Pak. Kami terbiasa juga seperti itu Pak sama Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur juga sudah kita sematkan PIN. Beliau bangga dengan PIN yang dipakainya kemana-mana memakai. Jadi kalau ke daerah dia selalu seperti itu Pak. Dia tanya, dia lihat, kau angkatan siapa di provinsi, kira-kira seperti itu. Jadi memang ini memudahkan kita untuk bisa mengenal satu sama lain dan tentunya ini untuk mengakrabkan kita secara emosional. Tentunya di unsur pimpinan. Bapak Ibu yang saya banggakan, tentunya seiring dengan keberadaan sekolah kami, maka dibentuklah satu perkumpulan. Perkumpulan ini tentunya untuk memudahkan komunikasi. Tentu perkumpulan ini bukan untuk membuat kami bisa lebih dipandang eksklusif di dalam suatu instansi. Tidak, sesungguhnya tidak seperti itu. Maka dulu dosen kami juga namanya Bapak Dr. Made Suwandi itu membentuk yang disebut dengan Forum Komunikasi Alumni IP. Saya tidak tahu di Madinah apakah ada alumni IP.
Nah itulah dulu perkumpulan secara khusus. Pak Lis, mohon izin Pak. Pak Lis alumni IP, dulu Pak Maliswandi sudah kita bentuk aja IP, forum komunikasi kita khususnya seperti itu. Rupanya yang lain karena ada perbedaan antara APD dan STPD dibentuk lagi Pak, sama alumni yang tadi saya bilang angkatan 1, 2, 3 termasuk saya di dalamnya. Kami sebutlah Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Pamong Praja, namanya IKDPP. Jadi ketuanya adalah Profesor Sadu Wasistiono. Beliau masih aktif mengajar dan ini adalah yang paling senior di alumni. Selanjutnya juga dibentuk forum komunikasi Purnapraja. Nah yang pertama menjadi ketua asalnya dari Tapsel juga Pak, namanya Asmil Safari Lubis. Jadi hebat nih Pak, orang-orang Mandailing Natal Tapsel diangkat menjadi ketua dan itu angkatan saya Pak. Dan selanjutnya di 2011 terjadi kongres di FKPP, maka digantikan oleh Pak Safrijal. Pak Safrijal ini angkatan 1, sekarang ini Dirjen Bina Akwil. Jadi kalau Bapak butuh dengan PIN ini, Bapak bisa berinteraksi, berkomunikasi kepada seluruh jajaran Dirjen yang sekarang ada di Kemendagri. Jadi untuk para Dirjen yang sekarang menduduki posisi strategis, ada Dirjen Oda, Bapak Akmal, itu angkatan kedua. Ada Dirjen Bina Akwil, Bapak Safrijal, itu angkatan pertama. Ada Dirjen Keuangan Daerah, Pak, ini Bapak perlu, Ibu Wakil Bupati itu perlu, itu angkatan ketiga. Dan ada Dirjen Pol, Pemung, itu angkatan saya Pak, di Kemendagri. Artinya ada jabatan-jabatan strategis yang bisa berinteraksi dalam rangka mendukung keberadaan pemerintah daerah. Nah tentunya keberadaan forum-forum yang tadi saya sampaikan ternyata menjadi polemik Pak. Artinya pada saat itu Dirjen Oda Profesor Johar Mansah Johan, dosennya Bang Lis, menyampaikan bahwa ini tidak bisa ada gap APDN, STPDN, tidak boleh karena kita adalah satu induk, kira-kira seperti itu. Sehingga beliau pada saat itu membentuklah yang kita sebut sekarang ini Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Kerajaan. Jadi ketua pertama setelah digabung itu semua adalah Profesor Johar Mansah Johan 2015. Setelah berakhir masa kepemimpinan beliau digantikan oleh Bapak Dr. Doni Munir, itu Dirjen juga pada saat itu. Dan setelah dilakukan pementasional pada tahun 2019, maka ketua IKPTK nasional adalah Bapak Dr. Akmal Malik. Beliau yang sekarang ini menjabat Dirjen Porda. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu keberadaan alumni di seluruh pelosok Nusantara, secara khusus di pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, kita ketahui Pak bahwa isu-isu yang menarik sekarang ini terkait dengan keberadaan alumni-alumni di angkatan 20 sampai dengan 30. Memang pola pengajaran yang kami dapatkan di angkatan pertama sampai dengan 19 itu berbeda Pak, karena kalau di angkatan 20 sampai dengan 30 Kementerian Menpan RB mengkhususkan agar seluruh adik-adik kita yang tamat dari IPDN itu harus mempunyai spesialisasi. Artinya itu adalah tuntutan dari ketentuan yang ada saat sekarang ini. Kalau dulu itu kami disiapkan sebagai general, artinya kami disiap pakai apa saja bisa, kira-kira seperti itulah gambarannya. Dan saat sekarang ini tidak, karena ketentuan yang diharapkan oleh DII, maka IPDN ini berubah pola pengajarannya. Artinya sekarang ini sudah ada 3 fakultas dengan 10 program studi, ya, kalau tidak salah. Nah ini mereka ini sekarang dituntut menjadi analis sesuai dengan di mana mereka melaksanakan perkuliahannya. Jadi analis-analis inilah nanti yang tersebar ke seluruh pelosok Nusantara dan seluruh di kabupaten kota. Nah ada persoalan Pak di analis ini, karena di analis ini kita berharap mereka itu kuat sesuai dengan kualifikasi dan apa yang didapatnya di dalam pendidikannya. Karena ada analis kebijakan terapan, ada analis politik,
ada analis pengembangan SDM, ada analis pemberdayaan masyarakat. Persoalannya Pak, karena lulusan IPDN ini seperti tadi Bapak saksikan dan Ibu lebih banyak siap-siapnya, jadi lebih banyak dipakai untuk ajudan Pak. Ini persoalan. Jadi memang Pak Gubernur kemarin itu merasa tak happy juga Pak, ketika seluruh adik-adik kita ini kenapa bisa lebih banyak di posisi protokol, kira-kira seperti itu. Tapi sesungguhnya memang keutamaan lulusan APDN ini yang pertama siapnya memang, disiplinnya, kecepatannya, artinya cepat merespon dan sebagainya. Tetapi yang diharapkan lembaga sesungguhnya dia masuk di analis apa, analis ini dan analis itu yang untuk memperkuat kinerja organisasi. Jadi yang saya maksudkan ini adalah poinnya, lulusan alumni IPDN ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong kinerja organisasi. Karena kita ketahui Pak, kinerja organisasi ini kan bisa diukur dari nilai sakit kita. Kinerja organisasi bisa diukur dari nilai reformasi birokrasi. Nilai pemungkinnya saat sekarang ini ada yang disebut dengan sistem merit. Nah tentunya kinerja organisasi ini bisa seiring dengan kinerja individu. Mumpung kami ini yang memang sekolah kedinasan di bawah instansi pembina kita adalah Kemendagri, wajar untuk mengisi pos-pos untuk mendukung kinerja organisasi tersebut. Jadi terus terang Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, manfaatkanlah alumni-alumni IPDN ini untuk bisa mendukung kinerja organisasi dan seiring juga bagaimana bisa meningkatkan kinerja individu. Ini memang harus selaras. Bila tidak Pak, ini akan sulit. Apalagi kita ketahui kondisi isu yang aktual saat sekarang ini di seluruh kabupaten kota. Bila kita melihat amanat yang disampaikan melalui Undang-Undang 23 tahun 2014, ini mohon maaf Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, disebutkan di pasal 224, Bupati dan Wali Kota itu wajib mengangkat camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan. Ini mohon maaf, memang tidak seluruhnya juga kabupaten kota juga yang mempunyai sumber daya manusia yang terkait dengan itu. Tentu penjelasannya disebutkan kembali, yang disebut dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma atau sarjana atau sertifikat terkait dengan bidang pemerintahan. Ini memang isu aktual. Tentu kami sangat bangga, senang hati ketika mendengar nanti di jajaran pengisian camat-camat itu tentu PNS yang memenuhi persyaratan Pak ya. Bisa juga alumni-alumni IPDN ini bisa mewarnai seluruh kabupaten kota khususnya di seluruh kecamatan. Nah tentunya Pak, diamanatkan juga sesungguhnya ini memang tidak dijalankan di kita di seluruh Sumatera Utara. Di pasal berikutnya, pengangkatan camat yang tidak sesuai itu bisa dibatalkan pengangkatannya oleh gubernur. Kira-kira seperti itu Pak. Artinya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Artinya kita memahami juga di seluruh kabupaten kota juga tidak semua juga yang memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi tersebut. Tentu kami senang ketika nanti seluruh jajaran alumni yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini bisa memberi warna, memberikan yang terbaik bagi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, tentunya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Saya yakin para alumni-alumni, abang-abang saya, rekan seangkatan dan adik-adik adalah orang-orang yang tepat yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang baik. Saya yakin itu, karena memang kami sudah disekolahkan, dilahirkan dengan sekolah yang sama dan semangatnya yang sama juga untuk membangun pemerintah yang baik di tempat tugasnya masing-masing. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu di akhir saya memesankan kepada abang saya ini, Bang Lis, selaku Ketua DPK, bagaimana menjalankan organisasi KPTK ini untuk bisa membuat perubahan di lingkungan kerja kita. Terus terang kompetisi kita dengan alumni lain sangat tinggi.
sangat tinggi, dan itu kami rasakan juga di pemerintah provinsi. Tentunya kami yakin Abang dapat membina adik-adik Abang yang ada di Mandailing Natal, dapat memberi warna dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal. Dan tentunya juga pesan kami di dalam melaksanakan kegiatan organisasi, bagaimana organisasi ini juga bisa tumbuh. Di pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami mengikuti apa yang disebut dengan teori Osborne. Jadi teori Osborne itu re-effective government, artinya bagaimana bisa mewirausahakan birokrasi. Jadi Pak, di DPP IKPTK Provinsi Sumatera Utara kami buat warung itu untuk kita bisa belajar berwirausaha, dan ini penting dalam melaksanakan tugas-tugas kami di pemerintahan, karena sesungguhnya kami setelah lahir dari alumni kami lebih banyak kakunya sesungguhnya, tetapi dengan kita belajar bagaimana berwirausaha, nah ini juga membuka wawasan kami untuk bisa menjalankan tugas-tugas kami di pemerintahan. Di DPP IKPTK Provinsi Sumatera Utara bisa singgah, kita punya warung, punya kafe yang kami kelola sendiri, kami punya modal sendiri dari seluruh alumni, dan itu sudah berjalan. Pak Ketua DPN Pusat juga, Pak Akmal juga melakukan hal yang sama. Kalau Bapak singgah ke Kemendagri, di sana juga ada kafe Mensa. Jadi kami sebut di sana kafe Mensa, kalau di Medan kami sebut dapur Mensa. Mensa itu nama ruangan tempat makan kami di IPDN. Di Monijimbang, biasa rekan angkatan abang-abang 1 sampai dengan yang terakhir itu tahu Mensa itu apa. Itu adalah tempat makan kami. Kira-kira itu adalah wujud kepedulian kami untuk bisa bagaimana mewirausahakan birokrasi, dan itu membuka wawasan-wawasan kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya saya mengucapkan selamat bertugas pada Abangda dan rekan-rekan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal. Kami yakin Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati sangat peduli dengan kami. Itu ditandai dengan pemberian PIN pada hari ini untuk Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Untuk PIN ini menjadi kehormatan bagi kami bahwa Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati menjadi keluarga besar, ikatan keluarga besar alumni pendidikan tinggi Pemamprajaraan di Sumatera Utara, dan secara khusus di Kabupaten Mandailing Natal, dan secara nasional Bapak juga menjadi ikatan keluarga besar kami. Jadi tak usah sungkan-sungkan Bapak ketika melihat identitas kami memakai PIN dan dia tidak menunjukkan seorang alumni, tidak sungkan-sungkan Bapak harus menegur dia, karena memang itu juga yang diharapkan oleh lembaga. Keberadaan kami untuk memakai PIN ini untuk bisa melihat juga, masyarakat bisa melihat juga apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat sebagai koreksi bila ada hal-hal yang menjadi kelalaian kami sebagai alumni ikatan pendidikan tinggi Kepemimpinan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bhinneka Nara Eka Bakti. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dan selanjutnya kita sambut dan dengarkan bersama arahan dan bimbingan Bupati Mandailing Natal Bapak Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution. Kepada Bapak dengan hormat disilakan.
Bhinneka Naraka Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bupati Madinah Natal, saya banggakan Ketua DPP PTK Sumatera Utara, saya hormati Ketua DPD DPK Kata Dua Alumni Ketua di Kepala Pelajaran, saya hafal Pak Ketua. Yang saya hormati Forum Koordinasi Daerah hadir di Dandim Kejari, saya hormati Bapak mewakili Kaluta, Pak Pas, absen kandidat pemilihan jadi Puan. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Dewi Hadirat yang tidak bisa dijelaskan satu persatu. Mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, bisa melaksanakan pelatihan dan sekaligus penyelamatan tim kehormatan Astabrata, perwakilan Astabrata. Tentu ini sebuah penghargaan bagi kami, kehormatan bagi kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh alumni, yang terutama alumni senior yang sudah pensiun. Ya, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya saya sedikit bercerita bahwa kampus Jatinangor itu dibangun tahun 2000 ya. 89 suatu bangunan yang cukup megah ketika itu. Jadi saya alumni tahun 90 SMA Pak Desa SMA tahun 90 di Medan, dan saya ikuti perjalanan Sumatera Utara. Ketika itu saya mendaftar baru sedikit angkatan pertama di Jatinangor. Di tahun 93 kalau tidak salah hanya 200 orang ya. Peluang itu tinggi, yang diterima 80 tinggi. Jadi persaingan itu satu lawan satu. Beda dengan zaman sekarang. Tahun 90 itu yang diterima kalau tidak salah 80 orang, yang kalah 120 orang. Saya termasuk yang kalah di 120 orang. Tapi hari ini perjalanan 30 tahun yang lalu, hari ini saya memakai jadi sesuatu yang barangkali apakah ini benar WTP Pak Lis? Enggak ya? Karena setelah WTP baru dikasih penghargaan wajib. Perjalanan memang sebuah takdir dan masya Allah, tidak bisa kita juga. Ya,
terus juga. Sekarang jadi polisi. Jadi komitmen saya, komitmen kami terhadap STPDN, APDN jangan diragukan karena saya itu bagian daripada yang berkomitmen. Kalau tidak karena cinta, kalau tidak karena keinginan, saya ngapain daftar kemarin? Ya kan? Logikanya kan begitu. Makanya di pemerintahan Kabupaten Natal ada memiliki jabatan eselon 2, kalau kita hitung ada berapa orangnya? Eselon 2. Apakah itu definitif PJ? Ya, mudah-mudahan, tapi yang jelas eselon 2. Bapak Ibu yang saya hormati, memang terasa keberadaan alumni STPDN. Bisa kami rasakan dengan buat juga bukan mengizinkan teman-teman yang lain, pegawai yang lain, namun juga hanya belajar bagaimana sekolah diciptakan untuk membuat sebuah terobosan kinerja yang betul-betul betul-betul sangat bermanfaat. Jadi tidak sia-sia rasanya pemerintah daerah menempatkan alumni STPDN untuk duduk di bidangnya masing-masing. Prinsipnya di mana saja mereka bisa, Pak Besar, Pak Ketua bisa. Jadi ada kebijakan pemerintah membagi studi. Tentu ini menyikapi zaman yang barangkali bisa kita ikuti. Jadi, namun pada prinsipnya kami apresiasi kinerja daripada alumni dan mudah-mudahan ini akan